Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita hari ini akan belajar matematika minat. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri menggunakan sifat limit. Oke, untuk lebih jelasnya, ikuti pelajarannya yuk. Nah, kita kan sudah belajar kemarin menggunakan substitusi pemfaktoran. Nah, hari ini kita masuk ke bagian C ya, menggunakan sifat limit trigonometri. Kapan sih cara ini digunakan? Cara ini digunakan ketika limit X mendekati A dari suatu fx, kita substitusikan langsung, hasilnya akan 0 per 0 atau tak tentu. Dan bentuk fungsinya biasanya berupa pecahan, tetapi tidak bisa disederhanakan. Maka kita harus menggunakan sifat limit trigonometri. Apa sih sifat-sifat limit trigonometri? Nah, kita lihat di sini ya, ada dua ketentuan, yaitu hanya berlaku untuk sin sama tan, untuk cos tidak berlaku. Ingat rumus sifat limit ini hanya berlaku untuk sin dan tan. Jika limit x mendekati 0 dari x per sin x atau sin x per x itu sama aja 1. Ingat, jika x per sin x atau sin x per x itu sama dengan 1. Bila ada angka di sini, ada angka di sini, dan sama atas dan bawah, itu juga hasilnya adalah 1. Terus, berlaku juga untuk limit x mendekati 0 dari x per tan x atau tan x per x itu juga sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pertama. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 dari min 2 sin x tan x per x kuadrat. Langkah pertama untuk menyelesaikan limit itu pasti kita substitusikan langsung ya anak-anak ya. Nah, di sini kita substitusikan langsung nilai 0 itu. Oh, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini bukan hasil limit ya, ingat ya. Jika hasilnya adalah 0 per 0, maka kita harus menggunakan cara lain untuk menyelesaikan. Nah, kita harus mengubah bentuk fungsi trigonometri tersebut. Apakah menggunakan pemfaktoran atau menggunakan sifat limit? Ternyata kalau kita pemfaktoran ini tidak ada gunanya ya, karena tidak akan ada yang bisa kita hilangkan. Jadi kita harus menggunakan sifat limit. Nah, gimana caranya ini pecahan ini akan berubah menjadi memuat sin x per x atau tan x per x. Di sini lihat, di sini kan di penyebutnya ini adalah x kuadrat. Maka ini bisa kita rubah menjadi perkalian nih. Kita pisah perkaliannya. Ini limit x mendekati 0 dari perkalian min 2 dikali sin x per x. X-nya sudah kita pakai ya, 1 di sini, sisanya x lagi di sini. Jadi tan x juga per x. Sesuai sifat limit, jika limit x mendekati 0 dari sin x per x itu hasilnya adalah 1. Nih, ingat rumusnya ini dan ini. Jadi kita tidak perlu menghitung ini lagi ya. Kalau kalian melihat sudah bentuk seperti ini, maka hasilnya adalah 1. Ini juga hasilnya 1. Sedangkan limit x mendekati 0 dari min 2 itu tetap min 2. Maka hasilnya adalah min 2 kali 1 kali 1 itu hasilnya adalah min 2. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, bagaimana kalau limit x mendekati 0 dari sin 4x per x? Kalau tadi kan berlaku nilai 1 jika sin x per x. Ini ternyata ada koefisiennya di depan x, ada angka 4. Bagaimana kita bisa merubahnya? Berarti kita akan merubah bentuk ini, di bawahnya juga harus ada 4. Jadi limit x mendekati 0 dari sin 4x per x ini akan kita rubah bentuknya menjadi sin 4x per 4x ya. Kita akan memunculkan angka 4 ya, bilangan 4 di sini ya. Nah, supaya hasilnya tetap sama seperti ini, maka jika kita menambahkan angka 4 di bawah, maka kita harus mengalihkan lawannya di atasnya. Jika kita menambahkan bilangan 4 di bawah, maka kita harus mengalihkan dengan bilangan 4 yang berada di atas. Paham anak-anak? Bila kita menambahkan di bawah, maka kita harus membuat perkalian di atas dengan angka yang sama. Terus berdasarkan rumus sifat tadi, jika sin 4x dibagi 4x ini sama ya, atas bawah, maka hasilnya adalah 1. Terus dikalikan dengan perkalian ini adalah 4. Jadi 1 kali 4 sama dengan 4. Lanjut ya, kita ke contoh selanjutnya.
Ini adalah limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 3X. Ya. Nah, ini juga harus menggunakan sifat limit, karena jika disubstitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini sin 2X kita rubah menjadi sin 2X per 2X. Terus tan 3X, berarti di atasnya ya kita tambahkan 3X per tan 3X. Baru kita kalikan dengan pelengkapnya. Ini kita tadi menambahkan angka 2 di mana anak-anak? Di bawah kan? Ya, di 2 di bawah. Jadi kita akan mengalihkan dengan 2 di pembilangnya. Terus kalau 3 tadi, 3-nya kita menambahkan di atas. Maka kita harus mengalihkan 3 yang berada di bawah atau di penyebut. Seharusnya ini ada X sama X ya. Seharusnya bisa di sini dikalikan X per X. Karena sama, boleh saja tidak usah ditulis. Jadi hanya dikalikan dengan 2 per 3. Terus karena ini 2 per 3 ini limitnya bisa kita majukan ke depan. Jadi 2 per 3 dikali limit. Ini bisa pisah 1 per 1 sin 2X per 2X, 3X per tan 3X. Nah, sama berdasarkan sifat tadi, kalau kalian menemukan sin 2X per 2X ini sama ya, maka hasilnya adalah 1. Jika 3X, ini 3X ya anak-anak ya, ini salah tulis, 3X per tan 3X itu juga hasilnya adalah 1. Maka 2 per 3 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah 2 per 3. Oke, paham anak-anak? Oke, mana kita lanjut ya ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini limit X mendekati 0 dari sin 3X dikali sin 5X per 7X kuadrat. Ya, sama seperti tadi, kita akan, ini ada koefisien 7 ya, karena tidak ada hubungannya dengan angka 3 dan 5, maka kita majukan aja angka 7-nya. Jadi 1 per 7 limit X mendekati 0 sin 3X, kita sederhanakan, kita rubah bentuknya menjadi sin 3X per 3X, sin 5X per 5X. Ini X-nya didapat dari ini ya, X sama X. Baru kita kalikan, kita kan tadi menambahkan 3 di bawah, maka harus kita kalikan dengan angka 3 di atas. 5 di bawah juga kita tambahkan, dikalikan dengan 5 di atas. Apa sih gunanya pengali ini? Supaya bentuknya tuh tetap seperti ini. Ya, ini cuma perubahan bentuk. Terus hasilnya adalah 1/7. Ini sin 3X per 3X itu hasilnya adalah 1. Sin 5X per 5X hasilnya adalah 1. Baru dikalikan dengan angka terakhir 3 kali 5. Jadi 1/7 dikali 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15/7. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Oke, bila tidak paham silahkan WA Ibu atau japri Ibu menggunakan media apapun, silahkan. Insya Allah akan Ibu jelaskan lebih rinci lagi. Dan jangan lupa kalian perbanyaklah latihan di rumah supaya lebih mantap. Oke? Oke, Ibu akhiri penjelasan Ibu hari ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.